Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok teman yang akan membahas materi tentang ketahanan nasional dan bela negara yang beranggotakan saya sendiri Yona Utariananda, Salsabila Juwita, Sofia Asalianda, Irsyad Tunas, Weli Has Ramadhani, Lili Susanti, Windy Pratama Sakti, dan Syafriandi. Pengalaman sejarah masa Indonesia telah membuktikan pada kita, pada konsep ketahanan nasional, kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah Tamnas akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Lembaga Ketahanan Nasional dalam kajiannya menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh alias rapuh. Ketahanan nasional tidak tangguh apa karena struktur kelembaban negara, kultur kita setelah reformasi atau prosesnya yang salah. Hasil pengajian ini bersifat akuntatif. Ada 8 gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional, yang antaranya demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan amandemen UUD 1945. Persoalannya tinggal bagaimana mekanismenya dan kapan waktunya dan sebagainya. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Terdapat 3 cara pandang ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau dikenal sebagai ketahanan nasional berlandaskan ajaran sastra gatra. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astra Gatra. Pemikiran tentang Astra Gatra dikembangkan oleh Lemhanas, bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur yang terdiri dari 3 unsur alamiah atau Trigatra dan 5 unsur sosial atau Pancagatra. Unsur-unsur kekuatan nasional telah mendapat banyak kajian dari para ahli, diantaranya Morgenthau dalam bukunya Politics, Nations, The Struggle for Power and Peace, yang mengemukakan bahwa ada 2 faktor kekuatan bagi suatu negara, yaitu faktor yang relatif stabil dan faktor yang relatif berubah. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra yang dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Terdiri dari Trigatra alamiah, yaitu 1 gatra letak dan kedudukan geografi, 2 gatra keadaan dan kekayaan alam, 3 gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian Pancagatra sosial, yaitu 1 gatra ideologi, 2 gatra politik, 3 gatra ekonomi. Selanjutnya yaitu penjelasan dari masing-masing gatra tersebut. Yang pertama yaitu gatra letak geografi atau keadaan suatu wilayah. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional negaranya. Yang kedua yaitu gatra penduduk. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan kekuatan nasional. Gatra penduduk meliputi jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Yang ketiga yaitu gatra ideologi. Gatra ideologi merujuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Keempat yaitu gatra politik, berkaitan dengan kemampuan satu negara mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang kelima yaitu gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Yang keenam yaitu gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Yang ketujuh yaitu gatra pertahanan dan keamanan negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah negara
Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Baiklah, berdasarkan unsur ketahanan nasional dapat dirumuskan ketahanan nasional ini dengan astragatra yang meliputi kondisi geografis, demografis, kekayaan alam, sistem ideologi, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya, dan sistem HAMKAM. Dengan menghitung salah satu aspek gatra itu, contohnya kita menghitung keadaan ekonomi. Dengan begitu kita akan mengetahui tingkat ketahanan ekonomi itu sendiri, di mana tingkat ketahanan itu adalah kehidupan perekonomian yang berisi ketangguhan untuk menghadapi segala ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Contohnya perekonomian yang mampu menghindari dan menahan segala ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri. Saya Welias Ramadhani akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara untuk mempertahankan dan meningkatkan kesatuan nasional bangsa Indonesia. Bela negara ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada bela negara secara fisik dan juga non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bela negara secara fisik ini dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan juga pelatihan dasar kemiliteran. Pelatihan dasar kemiliteran ini diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih. Rakyat Terlatih ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu ada resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, dan pertahanan sipil. Terdapat juga beberapa fungsi dari rakyat terlatih, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Untuk materi selanjutnya, bela negara secara non-fisik akan dijelaskan oleh Neni Susanti. Baiklah, saya Rini Susanti akan melanjutkan materi tentang membela negara secara non-fisik. Membela negara tidak selalu berarti membawa senjata untuk menghadapi musuh. Namun, membela negara dapat dilakukan secara non-fisik seperti: pertama, meningkatkan kesadaran nasional dan negara dengan cara menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Yang kedua, menanamkan cinta untuk tanah air dengan cara pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan mentalitas spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal dampak budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia. Jika semua komponen bangsa terlibat aktif dalam mempertahankan negara, maka konflik yang dapat memicu terjadinya ancaman serta tantangan terhadap keamanan bangsa dan negara akan berkurang, bahkan bisa hilang. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu pada dasarnya ketahanan nasional bertujuan untuk melindungi bangsa dari segala ancaman. Peran seluruh warga Indonesia sangat diperlukan. Begitupun generasi muda sebagai generasi penerus bangsa sudah pastinya mampu menjaga keutuhan negara Indonesia. Sekian hasil diskusi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan saya